Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pelatih Persib sebut Castanir pembelian bagus. Striker asing baru Persib Bandung Giovanni Castanir mulai menunjukkan diri sebagai penyerang yang berbahaya bagi lawan-lawannya di BRI Liga 1 2024-2025. Giovanni Castanir menyumbang 1 gol saat menang 3-1 atas Arema FC pada pekan ke-20 Liga 1 di Stadion Supriyadi Blitar. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun mengaku senang dan mengapresiasi atas kinerja Giovanni Castanir meski belum diturunkan full 90 menit. Ia diturunkan Bojan Hodak pada menit ke-73 menggantikan Tyrone Delpino. Bisa dilihat dia hari ini mencetak gol dan tentu bagus untuk mentalitasnya sebagai seorang striker karena ada saja striker yang lama tidak mencetak gol, ungkap Bojan. Hari ini dia menjalankan tugasnya. Dia melakukan aksi bertahan yang bagus ketika set piece. Dia menjadi tembok pemantul. Dia kuat dan bisa menahan bola. Jadi tentu dia menjadi rekrutan bagus bagi kami, puji Bojan. Arema FC punya catatan buruk main di Blitar. Kekalahan dari Persib Bandung juga memperburuk catatan Arema FC ketika main di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Kini sudah 3 kali mereka takluk di kandang sendiri. Sebelumnya mereka kalah dari Borneo FC dan Persija Jakarta. 3 kekalahan ini sekaligus menandakan Singoedan tak sanggup bersaing dengan tim besar lain di BRI Liga 1. Karena mereka hanya 3 kali menang saat main di kandang, seperti lawan Malut United, Persita Tangerang, dan PSPS Biak. Selain itu ada 2 laga lain yang berakhir imbang melawan Dewa United dan Persis Solo. Total hanya 11 poin yang baru diraih Arema FC ketika main di kandang sendiri di Stadion Supriyadi Blitar. Pelatih Arema FC Zé Gomes minta kesempatan lagi. Pelatih Arema FC Zé Gomes mengatakan jika sebenarnya timnya bermain bagus di babak pertama meskipun kebobolan lebih dulu di menit ke-33, tapi Charles Lokolinggo berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-45+1. Namun mereka justru kecolongan di babak kedua setelah Tyrone Delpino mencetak gol kedua di menit ke-67. Kemudian anak-anak asuh Bojan Hodak kill the game setelah Giovanni Castanir mencetak gol ketiga Persib Bandung di menit ke-83. Duet Thales Lira dan Julian Guevara benar-benar bermain buruk karena seringkali gagal mengantisipasi pergerakan penyerangan Persib Bandung. Sementara kedua sayap Arema FC Dedi Setiawan dan Salim Tuharia juga kesulitan menembus pertahanan Persib Bandung. Zé Gomes mengakui ia memulai start buruk dengan 3 kekalahan sekaligus, tapi ia merasa kerja kerasnya akan membuahkan hasil sebentar lagi. Kalau tim Arema menang 1 kali saja, kita sudah siap sampai bisa di atas. Ada yang bilang Aremania minta saya keluar, tapi saya mau di sini karena semua orang di sini masih support saya tetap di Arema, tegas Zé Gomes. Jordi Tutuarima yakin Persis Solo bisa bangkit di putaran kedua. Pemain asing Persis Solo Jordi Tutuarima merasa sangat yakin dengan potensi besar yang dimiliki rekan-rekannya untuk bersaing pada putaran kedua BRI Liga 1 2024-2025. Menurut Jordi, Laskar Sang Bernyawa memiliki potensi yang sangat besar, apalagi Persis punya pemain-pemain muda berbakat yang kini mulai menjadi tulang punggung seperti Arkan Kaka, Brevatari hingga Zanadin Faris. Dengan hadirnya sederet pemain baru yang bergabung, pemain yang memiliki darah keturunan Maluku itu merasa yakin jika skuad asuhan Ong Kim Sui dapat bersaing dan tampil lebih oke pada putaran kedua ini. Sejak datang pada bursa transfer paruh musim ini, Jordi Tutuarima langsung menjadi salah satu pemain andalan Ong Kim Sui. Ia langsung mencatatkan 2 penampilan sebagai starter pada putaran kedua ini. Yoyo Sukawi jelaskan PSIS batal rekrut pemain grade A. Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang, menjelaskan duduk perkara mengenai rencana mendatangkan pemain asing grade A yang gagal terwujud pada bursa transfer BRI Liga 1 paruh musim ini.
Sebelum bursa paruh musim Beri Liga 1 dibuka, agen pemain Agi Eka Resi pernah mengatakan apabila pihaknya telah menawarkan sejumlah pemain asing dengan kategori grade A kepada PSIS Semarang. Menurut Yoyo Sukawi, penawaran semacam ini memang datang kepada manajemen Maisa Jenar. Tidak hanya Agi yang menyodorkan stok pemain impor kepada PSIS Semarang, tetapi juga agen-agen lainnya. Yoyo menjelaskan keputusan merekrut pemain asing pada bursa transfer memang menjadi wewenang tim pelatih. Namun pemain-pemain grade A yang ditawarkan ternyata tidak mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih untuk dikontrak. Jadi, kenapa kami tidak mendatangkan pemain asing grade A pada bursa transfer paruh musim Beri Liga 1 ini? Ya karena pemain-pemain asing grade A ini tidak direkomendasikan dari tim pelatih, ucap Yoyo Sukawi menjelaskan. Persija berpotensi perpanjang kontrak Marco Simic. Diketahui, Persija Jakarta merekrut kembali Marco Simic pada Liga 1 2023 karena adanya masalah dengan FIFA. Kala itu penyerang asal Kroasia tersebut melaporkan ke FIFA karena gajinya belum dibayar Macan Kemayoran. Oleh karena itu, kedua pihak memiliki kesepakatan. Kini kontrak Marco Simic di Persija akan rampung di akhir musim. Manajemen Persija Jakarta Bambang Pamungkas buka suara soal nasib Marco Simic. Ia mengatakan nasib Simic akan diserahkan ke Carlos Pena selaku pelatih Persija. Jika dirasa butuh dan memenuhi kriteria, tidak menutup kemungkinan Persija akan memperpanjang kontrak bomber asal Kroasia tersebut. Apalagi Marco Simic baru-baru ini memperlihatkan performa terbaiknya dan membawa Persija ke papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Pemain Persija Hanif Syabani jadi pemilik saham Persiba. Langkah Evan Dimas bergabung ke klub Liga 3 Persiba Balikpapan juga diikuti gelandang Persija Jakarta Hanif Syabani. Hal ini diketahui lewat postingan Instagram Persiba Balikpapan pada Selasa 21 Januari 2025. Dalam pengumuman itu, Hanif Syabani menyempatkan bersilaturahmi ke kediaman tim Persiba. Sama halnya dengan Evan Dimas, Hanif Syabani bergabung ke Persiba bukan sebagai pemain, tapi sebagai salah satu pemilik saham. Hanif Syabani turut menyampaikan harapannya agar Persiba Balikpapan dapat kembali ke kasta teratas sepak bola Indonesia. Bos Persija terus berusaha agar laga Persija versus Persib di GBK. Bos Persija Jakarta Muhammad Prapanca mau meminjam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk digunakan saat menjamu Persib Bandung. Itu berarti sebelum venue itu dipakai Timnas Indonesia melawan Bahrain. Persija dijadwalkan akan menjamu Persib pada pekan ke-23 Beri Liga 1 pada Minggu 16 Februari 2025. Sampai dengan saat ini, tim kesayangan Jakmania tersebut belum menentukan bertanding di mana. Prapanca berharap Macan Kemayoran bisa menggunakan Stadion GBK. Ia berharap pengelola Stadion GBK bisa merestuinya. Prapanca tahu Stadion GBK sedang bersolek untuk laga kandang Timnas Indonesia versus Bahrain di Piala Dunia 2000 atau di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret mendatang. Prapanca merasa masih ada waktu untuk pengelola Stadion GBK melakukan persiapan. Terlebih Stadion GBK dipakai untuk pertandingan sepak bola, bukan kegiatan lain. Aremania telah berubah meski kalah tetap sambut bobotoh. Laga big match antara Arema FC melawan Persib Bandung tersaji pada Jumat 24 Januari 2025 di Stadion Supriyadi Blitar. Hubungan baik yang mulai terjalin antara Aremania dengan Viking atau bobotoh membuat dua supporter pendukung Maung Bandung ini berbondong-bondong datang ke Blitar. Walaupun sebenarnya bobotoh atau supporter tamu dilarang away oleh PSSI. Aremania tampak menyambut baik bobotoh di stadion maupun di luar stadion. Kedua supporter saling bernyanyi bersama meskipun sempat ada insiden bobotoh menyalakan flare di stadion. Insiden tersebut tidak berbuntut panjang, namun berpotensi akan membuat pihak Arema akan kena denda hukum oleh PSSI berupa denda ya kemungkinan berapa puluh juta gitu. Highlight Beri Liga 1 dan klasemen sementara. Malut United berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1.
Malut tampil lebih baik, Yaakob Sayuri tampil cemerlang dan mencetak brace di laga ini. Gol pertama di menit ke-27 dan gol Yaakob kedua di menit ke-55. Sementara Persik Kediri hanya bisa membalas lewat gol Vergonzi melalui titik putih. Malut bahkan seharusnya bisa cetak gol ketiga jika saja penalti Brandau tidak gagal. Selamat Malut United. Sementara itu dari hasil pertandingan yang baru aja usai, Persebaya Surabaya dihajar Barito Putra dengan skor 3-0. Mati Mayer mencetak hat-trick di laga ini. Wah, ada apa nih dengan Persebaya? Kalah 4 kali beruntun. Apakah waktunya Paul Munster out? Atas kekalahan ini, poin Persebaya bisa saja disalip oleh Persija nanti apabila Persija menang atas Persisolo. Dan Persib masih di puncak klasemen. Nomor 4 ada Dewa, 5 Bali United, 6 PSM Makassar, 7 Persik Kediri, yang tadi kalah juga 8 Persita diikuti Borneo FC. Sementara di papan bawah ada Arema FC dan Malut United di nomor 10 dan 11, poinnya sama. Ditempel ketat PSBS Biak dan juga PSS Sleman, poinnya agak di bawahnya ya. Dan Barito yang menang tadi naik ke peringkat 15 guys.